Ada Bapak. Ada juga Bapak. Ada live streaming YouTube-nya juga ada. Iya. Boleh Bapak, silakan duduk. Bapak, boleh silakan duduk Bapak. Kita ngobrol bincang-bincang sebentar untuk. PD aja PD. Ulang PD, menyerap aja, menyerap. Sama Peggy. Yang menyerap dulu. Kan Pak. Kan Pak, tengah ya bentar aja Bapak. Pak Eri, damping. Berdiri apa duduk? Duduk aja Bapak. Saya sini, Pak mau sini. Saya mendampingi aja. Sama Pak, sini Pak. Saya mendampingi aja ya. Izin Pak. Pak Heri. Pak Heri. Iya, silakan PT juga nggak apa-apa. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak yang telah berkenan datang ke ruangan kami sudah menyiapkan pantun untuk Bapak-Bapak sekalian. Di kota Palembang ada jembatan Ampera. Di kota Bali ada tarian kecak. Sangsaka merah putih bendera negara. Welcome to podcast Palembang Paca. Ini Pak, Palembang Paca ya. Baiklah Bapak, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Dinda Arsita yang akan membantu bincang-bincang kita singkat saja pada siang hari ini untuk memperkenalkan podcast kami Palembang Paca. Baiklah Bapak, salam hormat kami haturkan kepada Ketua Tim Komisi 5 DPR RI Bapak Muhammad Iqbal dan juga para anggota. Kemudian Bapak Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Bapak Barokna dan kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang serta Bapak Kalaksa Bapak Iriansyah. Baiklah langsung saja kami kepada Ketua Tim Komisi 5 DPR 5 Muhammad Iqbal. Bapak apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baiklah Bapak, sehat selalu, semoga Bapak dapat senang dengan kota kami tercinta ini, kota Palembang, kota pempek ya Bapak ya. Makanannya enak. Alhamdulillah, baiklah. Masyarakatnya ramah. Iya. Baiklah Bapak, setelah peninjauan dari Bapak dan kepada tim, bagaimana kantor pencarian dan pertolongan Palembang ini menurut Bapak? Silakan Bapak. Saya singkat aja ya. Mohon izin Bapak. Edi dan Pak Ishak nanti yang lebih menjelaskan Bapak. ya. Pertama, kami sangat senang sekali bisa berkunjung di kantor SAR Palembang, Pak ya. Sini kita bisa melihat prasarana di sini dan tadi ada masukan-masukan dari Bapak Kepala Kantor Pak Hari dan tentu itu menjadi suatu catatan bagi kami sehingga kami bisa akan membahasnya di komisi pada waktu kita rapat dengan Kepala Basarnas dan selanjutnya mungkin Pak Edi dan Pak Ishak yang akan menjelaskan secara detail karena beliau asli orang sini. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah melihat di kantor Basarnas Palembang. Nah, sebenarnya cukup luas, tetapi tentu masih kurang ya. Kalau masuk lagi peralatan darat, misalnya untuk sungai dan laut juga, speedboat ya, perahu karet dan kendaraan darat. Nah kalau bisa memang kita harus bebaskan lagi di belakang ini ya. Oh iya. Saya kira masih gampang sebetulnya di sini, setahu saya membebaskan itu, tapi berurusan dengan tentu masyarakat ya. Nah, itu. Nah yang kedua tadi disampaikan unit-unit yang di daerah, posko ya, pos unit di daerah itu kekurangan personil, baru ada 6 di Pagar Alam ya, di Lubuk Linggau 6. Nanti Pak Kepala Basarnas daerah Pak Heri juga koordinasi dengan wali kota, kira di Oku Timur sudah lumayan ada gitu banyak. Nah, tinggal koordinasi, pada prinsipnya mereka mendukung sekali gitu, para kepala daerah untuk ada Basarnas di daerah, unit Basarnas di daerahnya masing-masing. Ini, makasih. Pak, kepada Bapak Ishak lagi kan Ya, silakan. terima kasih. Jadi tentunya kita bersyukur hari ini kepada Komisi 5 bisa berkunjung ke
Basarnas Kota Palembang, karena permintaan kunjungan spesifik ini banyak di setiap provinsi, permintaan ingin dikunjungi. Alhamdulillah hari ini dikunjungi di Sumatera Selatan, di Palembang. Dan ini ya Basarnas Palembang bisa menyampaikan unek-unek, kekurangan, kesulitan, harapan dan sebagainya. Karena nantinya Komisi 5 yang berkunjung sini dapat memperjuangkan melalui yang terkait seperti kurang tenaga kerja, Komisi 5 bisa menyuarakan ke Mendagri dan Menpan, seperti masalah anggaran. Di Komisi 5 juga ada personil anggota anggaran juga, nanti dia bisa menyuarakan di anggaran agar akhirnya dapat ditambah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi, masukan, saran, kritik dan sebagainya itu sudah didengar oleh Komisi 5 dan ini insya Allah akan kita perjuangkan semaksimal mungkin. Terima kasih. Mungkin terakhir kesan dan pesan dari Bapak Barokna selaku deputi kami untuk harapan kedepannya kepada kantor pencarian dan pertolongan Palembang setelah kedatangan dari tim Ketua DPR beserta para tim. Terima kasih Pak, atas nama Basarnas kami mengucapkan terima kasih. Sudah Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah berkenan mengunjungi kami, terutama yang ada di garda depan. Basarnas merupakan instansi penjuru untuk urusan emergensi, kedaruratan, baik bencana maupun kecelakaan. Yang itu sudah kita yakini bersama perlu dukungan untuk pengadaan sumber daya manusia, orang maupun sampai pembiayaan di situ. Nah, di bidang-bidang tersebut kita ketahui bahwa Basarnas masih mengalami banyak kekurangan. Kami sudah mendengarkan langsung tekad komitmen Bapak-bapak Ibu-ibu dari Komisi 5 untuk tetap memperjuangkan pemenuhan kebutuhan kami. Dan terima kasih juga supportnya selama ini, kami banyak didukung dalam perjuangan kami untuk mengembangkan secara kelembagaan maupun sumber daya yang kita miliki. Terima kasih. Dan terakhir lagi, sekali lagi Pak, ini kepada Bapak Iriansyah selaku Kalaksa untuk sebagai kerjasama kita antara BPBD dengan Basarnas Palembang, Bapak silahkan. Baik, terima kasih. Kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Gubernur mengapresiasi kegiatan ini, bahwa kunjungan kerja dari Komisi 5 ini luar biasa untuk memberikan supporting kepada daerah kami Sumatera Selatan. Saya selaku Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Selatan ini luar biasa karena kejadian bencana tidak lepas dari pencarian dan pertolongan bagi korban. Ketika bencana itu diperlukan suatu kecepatan, ketepatan untuk pencarian dan penyelamatan korban. Hidup sukses Basarnas Palembang. Jaya, jaya, luar biasa. Baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja bincang-bincang singkat kita pada siang hari ini. Bapak-bapak sekalian mau ngirup cuko mungkin, karena itu makanan khas kita, khas Palembang ini. Dan kita ketahui bersama Bapak Edi dan Bapak Isam Eki merupakan putra daerah dari kota Palembang sendiri. Baiklah Bapak, harapan kedepannya yang pasti untuk kantor pencarian dan pertolongan Palembang serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Palembang adalah untuk tugas kemanusiaan. Yang paling kita utamakan adalah untuk tugas kemanusiaan. Semoga semua apresiasi dan semua aspirasi itu dapat disampaikan dan kemudian dapat dilaksanakan dengan baik ya Bapak sekalian. Baiklah Bapak, terima kasih banyak sudah mau mampir ke ruangan kami, podcast kami yang sederhana ini. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Bapak. Iya Pak. Siap. Ini izin Bapak. Lenteng 2019 ya? 2020 Bapak. 2020. Iya Bu, siap. Atlet apa? Atlet apa? Iya Pak, atlet saya Pak. Anggar Bapak. Iya.
diri sendiri karena sumber daya manusia di Basarnas sangat terbatas, maka harus ada dukungan dari Pemda setempat itu. Yang kedua tentang peralatan, walaupun tadi kita sudah melihat peralatannya sudah memadai, tapi ada juga beberapa peralatan itu yang saya kira sudah tidak layak, sudah tua dan itu harus diupdate sesuai dengan teknologi saat ini seperti itu. Sejauh ini kinerjanya dari tadi kan ada keluhan terkait dengan anggaran Pak. Nah, sejauh ini kinerja Basarnas khususnya yang ada di Palembang ini sudah seperti apa Pak? Kalau saya melihat sudah bagus, karena tadi kan informasi yang disampaikan